Mari kita buka 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 6. 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 6. Ya, udah ada di layar, saudara. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Saudara, kehendak Tuhan, kemauan Tuhan, keinginan Tuhan, itu dinyatakan selalu lewat cara-cara Tuhan. Lewat jalan-jalan Tuhan, lewat cara Tuhan menyikapi sesuatu, cara Tuhan bereaksi terhadap sesuatu. Jadi keinginan Tuhan itu selalu dinyatakan lewat cara-cara Tuhan. Berlaku bagi kita semua yang sudah berkeluarga atau belum. Kita masih tetap dalam tema keluarga. Hari ini kita belajar bahwa apa sih kehendak Allah untuk kita sebagai anggota keluarga, sebagai keluarga. Kehendak Allah bagi kita adalah, tadi ayat 3 mengatakan, inilah kehendak Allah, yaitu pengudusanmu. Semua bilang pengudusan. Satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh orang-orang di seluruh dunia. Saya ini hidup untuk apa ya? Tuhan itu pengen saya bikin apa? Apa kehendak Tuhan untuk saya? Saya harus jadi apa? Pekerjaan apa yang cocok untuk saya? Jurusan kuliah apa yang cocok untuk saya? Siapa nanti yang jadi pasangan hidup anak saya? Hari ini kita tahu, semua yang kita lakukan itu, di dalamnya harus ada kehendak Tuhan, yaitu pengudusan. Bilang lagi, pengudusan. Jadi kehendak Tuhan bagi kita, seorang pelajar, seorang mahasiswa, seorang suami, seorang istri, seorang karyawan, atau ojek, profesi apapun kita, kehendak Tuhan sama walaupun kita berbeda profesi. Profesi apapun yang kita jalani, kehendak Tuhan adalah pengudusan. Bilang lagi, sekali lagi. Tadi di awal kita nyanyi, Kudus, kudus, Engkau Tuhan Maha Kudus. Kita hidup di dunia. Dunia itu cemar. Amin. Tapi Tuhan menghendaki kita yang hidup di dunia ini tidak terkontaminasi oleh kecemaran dunia. Dia menginginkan kita untuk supaya kita menjadi kudus. Kenapa takut-takut bilang kata kudus? Kita semua dikehendaki Allah untuk menjadi kudus. Kata kudus ini tuh bikin orang alergi atau bikin orang terintimidasi. Karena kudus itu sepertinya standar yang sulit sekali dijangkau oleh kita manusia. Betul ya, saudara? Yes. Kita akan belajar beberapa hal hari ini. Yang pertama adalah pengudusan adalah jalan menuju target kita. Atau jalan menuju tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tadi saya singgung, kata kudus itu bikin orang alergi atau bikin orang terintimidasi. Gereja yang kudus, orang-orang yang kudus, suci. Kata kudus itu suka jadi kadang tuh jadi ejekan, jadi cemoohan orang. Betul ya? Kayak, ih, terlalu kudus sampai
Suci sekali. Semua terboleh, sampai terinjak bumi lagi, terlalu kudus. Ya? Benar? Kata ini juga mengintimidasi orang. Banyak orang terintimidasi dengan kata kudus. Kalau melakukan dosa, nggak mau ke gereja. Karena di gereja ada orang-orang yang udah kudus, orang-orang yang sudah suci. Betul? Tidak mungkin kita bisa jadi kudus. Kita kan masih manusia, masih hidup di dunia, masih berdosa. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Biasanya kan gitu ya. Tapi tidak mungkin Tuhan menghendaki meminta sesuatu dari kita yang Dia tahu kita nggak bisa capai. Amin. Kalau Tuhan menghendaki kita kudus, berarti kita bisa dikuduskan. Saudara, kalau saudara termasuk di dalam orang-orang yang selama ini berpikir kita ini nggak bisa kudus, mari kita kembali kepada pengertian kata kudus. Pengertian kata kudus dalam bahasa Ibrani adalah kadosh. Ada lagunya kan? Kadosh, kudus. Dalam bahasa Ibrani, hagio, bahasa Yunani itu pakai kata hagios. Kudus, kadosh, hagios berarti dipisahkan. Semuanya bilang dipisahkan. Kadosh, hagios artinya dikhususkan. Semuanya bilang dikhususkan. Kadosh menggambarkan objek, satu objek atau satu rentang waktu, satu waktu, atau orang-orang yang dipisahkan, dikhususkan dari kegunaannya yang biasa, dan didedikasikan, dikhususkan untuk tujuan yang ilahi. Kadosh artinya dipisahkan dari, dikhususkan dari yang kegunaannya biasa untuk kegunaan yang ilahi. Hagios sama artinya, dipisahkan dari fungsi sehari-hari untuk tujuan yang lebih tinggi. Dijelaskan lebih lanjut mengenai hagios. Hagios menjelaskan bahwa sesuatu dinyatakan hagios atau kudus itu bukan karena sesuatu ini sempurna. Sesuatu atau seseorang dinyatakan hagios bukan karena kita sempurna, tetapi karena hubungan kita dengan Tuhan. Atau karena fungsinya untuk kegunaan ilahi. Misalnya bait Allah, bait Allah yang kudus. Bukan karena baitnya itu sempurna, bukan karena bangunannya sempurna, bukan. Tetapi karena dia berfungsi untuk pekerjaan ilahi. Begitu juga dengan kita manusia. Kalau begitu, kalau tadi kadosh dan hagios artinya dipisahkan, dikhususkan dari kegunaan yang biasa untuk kegunaan ilahi, kita bisa nggak menjadi kudus? Bisa. Mau nggak saudara jadi kudus? Mau? Kita belajar ya saudara. Pengudusan adalah pemisahan kita dari dunia, dikhususkan untuk pekerjaan mulia, untuk pekerjaan ilahi, untuk dipakai oleh Tuhan. Pemakaian Tuhan kepada kita itu nggak selalu jadi pendeta. Amin. Jadi Anda semua yang mau dipakai Tuhan adalah hamba Tuhan di bidang Anda masing-masing, di profesi Anda masing-masing. Mari kita buka 2 Timotius 2. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 22. Ya, baca sama-sama. 1, 2, 3.
Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai, bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Di dalam rumah ada perabot yang dipakai untuk pekerjaan yang mulia, dan ada juga yang dipakai untuk pekerjaan yang kurang mulia. Saudara pilih, saudara mau jadi perabot yang mana? Apa saudara mau menjadi perabot emas yang dipakai hanya untuk tujuan-tujuan khusus? Atau saudara pengen jadi biasa aja lah, jadi perabot dari tanah, kayu yang untuk lap-lap kaki, untuk cebok, maaf. Kita memilih, mau jadi perabot seperti apa kita di tangan Tuhan, di rumah Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan punya rancangan yang indah, yang besar, yang tinggi bagi kita semua. Amin? Amin? Semua visi, mimpi-mimpi besar, potensi besar, panggilan Tuhan yang Tuhan siapkan untuk kita, bisa kita capai lewat pengudusan. Bilang lagi, pengudusan. Banyak sekali orang, rata-rata, untuk mencapai tujuan itu, tujuan hidup yang lebih tinggi, visi-visi, mimpi-mimpi besar, potensi besar, menempuh jalan lewat pendidikan, betul ya? Bersekolah tinggi, supaya punya karir bagus, supaya mimpi-mimpi itu tercapai, betul ya? Betul saudara? Melengkapi diri dengan banyak skill, kursus ini, kursus itu, harus bisa komputer, harus bisa nyetir, bisa segala macam, supaya kita hidup bisa mencapai mimpi yang tinggi itu. Tetapi ada prinsip rohani, prinsip yang tidak kasat mata, untuk mencapai mimpi-mimpi, potensi Tuhan yang Tuhan taruh di dalam kita itu bisa dimaksimalisasi lewat jalan pengudusan. Pengudusan adalah lintasan, jalan, jalur yang harus kita lewati untuk sampai kepada target dan tujuan hidup yang Tuhan sediakan untuk kita. Tapi itu berarti kita harus kembali ke pengertian tadi, bahwa kita harus dipisahkan. Dipisahkan dari apa? Dipisahkan dari dunia, dari cara-cara hidup dunia. Dipisahkan dari kegunaan untuk hal-hal yang biasa atau yang kurang mulia seperti ayat tadi katakan, dan menjadi berguna untuk pekerjaan yang lebih mulia. Dalam pembacaan kita tadi, kita balik lagi 1 Tesalonika 4. Ya. 1, 2, 3. Kita baca sama-sama. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, lanjut, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Percabulan adalah dosa cemar yang bertentangan langsung dengan pengudusan. Betul ya? Itu benar-benar lawan katanya. Yang satu kudus, kalau kudus lawan katanya adalah cabul atau cemar atau najis. Amin? Ya. Kata percabulan ini asal kata yang dipakai untuk percabulan di dalam ayat ini adalah porneia. Porneia. Porneia itu bukan cuma cabul secara fisik, itu juga cabul secara rohani. Percabulan secara fisik mencakup semua hubungan seksual di luar nikah
Kita bicara keluarga ya. Bahasa saya akan lebih eksplisit. Tidak ada anak-anak ya di sini. Ada anak-anak? Nggak ada. Mudah. Percabulan secara fisik adalah semua hubungan seksual di luar nikah. Di dalamnya termasuk seks sebelum menikah. Di dalamnya termasuk perzinahan. Di dalamnya termasuk perselingkuhan. Di dalamnya termasuk hubungan seks antar kerabat, incest. Di dalamnya termasuk homoseksual, itu cabul semuanya. Kalau saudara familiar dengar kata porneia, karena dari situlah kata pornografi dilahirkan. Jadi percabulan secara fisik adalah hal-hal yang tadi saya sebutkan, termasuk pornografi, porno aksi, segala bentuk pornografi dan porno aksi. Itu cabul dan cemar. Kehendak Allah bagi kita adalah supaya kita kudus. Agar kita kudus, masing-masing anggota keluarga harus menjauhi percabulan. Harus menjauhi perselingkuhan, menjauhi pornografi, menjauhi homoseksual, menjauhi apa lagi? Ya. Percabulan secara rohani, tadi percabulan secara fisik. Percabulan secara rohani, ini termasuk di dalam pengertian kata ini, di dalam ayat ini. Adalah penyembahan berhala. Perselingkuhan rohani. Mengasihi sesuatu lebih daripada mengasihi Tuhan. Termasuk cabul. Keluarga dan masing-masing anggota keluarga di dalamnya akan temukan kehendak Tuhan, yaitu pengudusan, akan sampai kepada tahap terpisah dari dunia kalau kita menjauhi semua ini. Kita hidup di zaman yang sangat terbuka medianya. Konten-konten seksual itu tidak lagi tersembunyi. Bahkan di konten-konten anak, sudah ada konten-konten tentang pernikahan sesama jenis. Pornografi bukan lagi hanya, kalau dulu dibilangnya blue film. Ya, dulu bilangnya blue film atau film biru. Dulu itu saya ingat hanya diputar di bioskop. Kan ada bioskop dan gambar yang besar-besar, gambar-gambar erotis. Sekarang tidak lagi ke bioskop. Sekarang ada di kantong celana masing-masing. Keluarga akan menemukan kehendak Allah untuk dipisahkan, dikhususkan untuk tujuan pekerjaan Tuhan yang mulia, kalau masing-masing anggota keluarga berhenti kecanduan HP, berhenti nonton bokep, atau tontonan-tontonan yang menyerempet. Kalau udah nyerempet, sekarang itu konten-konten nggak harus kontennya itu film dewasa, semua dari awal sampai akhir. Saudara lihat sinetron-sinetron atau film-film atau shorts di dalam YouTube, ada adegan ciuman nggak? Ada adegan intim fisik antara laki-laki dan perempuan nggak? Atau sesama jenis? Ada. Itu dimasukkan di dalam alur ceritanya. Saya udah nggak ingat berapa tahun saya udah nggak nonton TV. TV di rumah hanya untuk putar lagu-lagu, atau kalau anak saya punya waktu nonton TV seminggu sekali 30 menit, itu pun kontennya kami riset dulu. Kalau keluarga ingin menemukan kehendak Tuhan, ingin menjadi keluarga yang terpisah dari dunia, keluarga, anggota-anggota keluarga harus lewat jalan pengudusan, harus lewat jalur terpisah, melakukan sesuatu yang berbeda dari orang-orang dunia. Amin.
Kalau orang-orang dunia suka gosip, bawa-bawa mulut ke sana kemari, kita keluarga yang mau dikhususkan untuk pekerjaan mulia Tuhan, waktu orang gosip kita berdiri lalu jalan. Jangan duduk lalu siram bensin supaya tambah besar, tambah rame. Iyo, betul. Tahu toh, saya lihat dia punya postingan. Nih, kalau lihat ya, saya ada SS, saya ada screenshot. Kita belajar sudah berapa bulan? Udah 3 bulan mungkin. 2 lebih, on the way 3 bulan. Kita pengen keluarga yang harmonis, kita pengen keluarga yang sehat, keluarga yang damai, mental, jasmani, rohaninya, berdampak bagi keluarga lain. Saudara mau? Pengen? Ya, tidak ada yang tidak pengen. Itu semua hal-hal yang baik, itu semua adalah visi-visi Tuhan, mimpi Tuhan yang besar untuk keluarga-keluarga Kristen. Tapi kalau kita mau, artinya kita harus memisahkan diri dari dunia. Memisahkan diri dari cara-cara orang dunia hidup. Cara mereka nonton, cara mereka berbicara, cara mereka bekerja, cara mereka berurusan dengan uang. Kita harus memisahkan diri. Kita harus rela dibilang, yo Pak Pendeta, terlalu kudus sekali. Jangan terintimidasi ya saudara. Kalau keluarga-keluarga Kristen yang beragama Kristen, berKTP Kristen di luar sana itu di dalam rumah Bamaki, kita sebagai keluarga yang ingin dikhususkan, dikuduskan untuk tujuan pekerjaan mulia, tidak Bamaki. Sudah mulai hening ya? Pisahkan diri, kuduskan diri, khususkan diri saudara, khususkan keluarga saudara untuk pekerjaan Tuhan yang mulia. Yusuf mendapat mimpi dari Tuhan, dan mimpi yang Tuhan berikan kepada Yusuf itu akhirnya digenapi, menjadi kenyataan. Tapi jalannya, jalan yang harus Yusuf lewati untuk sampai kepada penggenapan mimpi itu, dia harus dipisahkan. Karena dia harus melewati jalur pengudusan. Dia dipisahkan dari keluarganya, dia masuk penjara, dijual, difitnah, apalagi masuk penjara. Kelihatannya, waktu kita baca itu, kelihatannya semakin dia bersungguh-sungguh, semakin jauh dia dari mimpinya untuk memerintah di istana Firaun. Kelihatannya semakin jauh. Tapi Tuhan yang bekerja di belakang layar. Semakin dia terpisah dari dunia, semakin dia mengkhususkan dirinya untuk Tuhan, semakin dekat dia kepada istana Firaun. Itulah kehendak Tuhan yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita. Supaya kita bisa sampai kepada penggenapan rencana Tuhan yang besar dalam keluarga kita, dalam hidup kita masing-masing, kita mesti bersedia, dipisahkan, dikhususkan. Berkomitmen untuk mau dimurnikan, untuk mau dikuduskan dari percabulan. Dari ayat keempatnya, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Sikap kita itu sehari-hari terhadap anggota keluarga, terhadap aspek-aspek hidup kita itu, apakah kita hormat terhadap perkawinan? Kita dengar firman Tuhan minggu lalu. Saudara masih ingat firman Tuhan minggu lalu? Hormat terhadap perkawinan. Amin. Selama kita menjaga diri kita di jalur pengudusan, di jalur pemisahan dari dunia, Tuhan akan memastikan rancangannya tergenapi dalam hidup kita. Amin saudara. Jadi pulang dari sini kita mulai berbenah. HP, gadget-gadget di rumah, perkataan, perbuatan, supaya tidak ada yang cabul dan kita hidup dalam penghormatan
akan lembaga perkawinan, penghormatan kepada Tuhan, penghormatan kepada sesama. Sesama itu bukan cuma orang di luar rumah, sesama yang paling penting menjadi saksi hidup kita adalah orang dalam rumah. Itu sesama kita. Yang kedua, pengudusan membawa kekang. Pengudusan membawa kekang. Ayat itu berkata, supaya kamu masing-masing mengambil seorang, satu, perempuan menjadi istrimu sendiri, dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Ada batas. Pengudusan membawa bersamanya pembatasan. Selalu ada harga yang harus kita bayar untuk dapat hidup dalam pengudusan. Saudara ingat kita pernah belajar tentang transaksi spiritual? Ingat? Tentang kalau kita mau keluarga kita harmonis, ada harga yang harus kita bayar. Amin? Kalau kita ingin keluarga kita, hidup kita menjadi hidup yang khusus, dipisahkan untuk Tuhan, ada juga harganya. Bagi Yusuf, tadi saya pakai contoh Yusuf, untuk sampai ke penggenapan mimpinya, dia harus masuk penjara. Dia harus melalui pembatasan yang ketat. Penjara itu bukan taman bermain. Penjara adalah tempat di mana kita dikekang, ruang gerak kita dibatasi. Amin? Ya, kita nggak bisa melakukan apa saja yang kita mau di penjara. Nggak bisa kemanapun pergi kita suka, tidak bisa ngobrol sama siapapun yang kita pengen temui. Orang di luar penjara bisa ngapain aja, bebas. Dong mau pergi kemana? Dong mau bikin apa? Bebas. Tapi kita yang memilih untuk dikhususkan, dipisahkan, masuk di dalam, semua bilang, kuat sedikit, masuk dalam, tidak mau masuk penjara ya? Coba tanya sebelah, aku siap masuk penjara? Siap masuk penjara? Ingin seperti Yusuf berapa orang nih? Saya pengen tahu, berapa orang yang pengen seperti Yusuf? Cuma papi dan mami aja? Yang lain sudah, aduh tapi nanti masuk penjara. Yes, karena untuk sebelum sampai ke istana Firaun, kita harus lewat penjara. Ada kekang, ada batasan. Itulah harga yang harus kita bayar untuk menerima pengudusan. Yang saya maksud dengan penjara adalah ada batas pada kebebasan kita. Kita nggak bisa sebebas-bebasnya seperti orang dunia. Kita nggak bisa, orang dunia bisa mau bicara apapun yang ingin dikeluarkan, keluarkan. Kita nggak bisa. Kita harus berhikmat untuk berbicara. Orang lain duduk cerita orang, kita nggak bisa. Kita mau dikhususkan untuk Tuhan, nggak bisa mulut kita dipakai untuk gosip cerita orang di belakang. Orang lain kemarin judi bola, kita nggak bisa. Karena kita mau dikhususkan untuk pekerjaan mulia, untuk pekerjaan ilahi. Itu batas-batasnya, itu harga yang harus kita bayar. Orang lain bisa merokok, bisa malam minggu mabok, besoknya nggak ke gereja. Kita nggak bisa. Ada batasan, kita ada di dalam penjara yang membatasi kebebasan kita. Keluarga orang lain biasanya anak bikin salah, tidak usah dengar anak, langsung aja pukul. Kita nggak bisa. Kita menjadi orang tua yang takut akan Tuhan. Kita tidak bisa menjadi sama seperti mereka. Karena kita dipisahkan, dikhususkan. Saudara, anak saya umur 5 tahun.
Kami sedang mengajar dia untuk menahan diri. Menahan diri, makan snack, permen, jelly, semua makanan-makanan olahan yang ultra processed food. Hanya boleh makan makanan yang alami. Kalau kue-kue dibuat dari tepung, kita tahu siapa yang bikin, boleh. Tapi snack-snack yang, ada yang bawa snack kah? Ada yang bawa snack atau permen gitu? Nggak ada? Tidak ada? Wah, puji Tuhan. Semuanya sudah sadar sehat ya. Yang kalau dibaliknya itu kita baca komposisi natrium benzila apa-apa itu saya nggak tahu itu barang apa itu. Saudara tahu itu artinya apa? Itu makanan apa? Bahan apa itu? Namanya misalnya klorofil apa-apa gitu. Saudara tahu itu apa? Saya tidak tahu, makanya saya tidak mau kasih anak saya. Saya nggak tahu itu racun atau itu makanan. Oke, saya nggak mau kasih anak saya. Jadi, dia sedang diajar untuk menahan diri, masuk dalam penjara. Karena mayoritas keluarga-keluarga yang kami kenal, anak-anaknya makan snack. Mayoritas orang-orang yang kami kenal, anak-anaknya itu malah menawarkan, Sarah mau. Kami bilang, tidak tante, terima kasih. Dulu memang kami mengkonsumsi walaupun tidak berlebihan, tapi mulai 2026 kami berhenti. Sangat sulit, karena sama seperti orang-orang dunia dan kita yang dipisahkan, semua orang lain berlaku seperti itu. Itu adalah hal yang wajar untuk anak-anak itu makan snack, ya kan? Ulang tahun, ada dapat bingkisan snack. Nah, anak saya baru 5 tahun, sebelum ulang tahunnya kemarin yang kelima, dia belajar menahan diri, mengendalikan diri untuk tidak makan. Sesekali dia akan terima, lalu dia makan. Tapi, ada beberapa kali dia melatih pengendalian dirinya, dia akan mengembalikan. Caleb, maaf ya, saya tidak makan ini, tidak makan Oreo, saya tidak mau sakit perut. Saya tidak mau nanti usus saya berdarah. Minta maaf ya, dia kembalikan. Bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah waktu kita masuk di dalam penjara, menahan diri kita dari setiap tawaran-tawaran dunia yang datang. Saudara. Bagi kebanyakan orang, bagi orang dunia, kita akan kelihatan aneh. Kok dia bicara begitu? Kok bicara balik dia? Tuh pukul dia 1 kali dalam muka kah? Dorongan itu pasti ada kan? Untuk membalas orang? Ada. Tapi kita menahan diri kita. Kita masuk dalam penjara pengudusan. Saya mau dipisahkan. Saya akan ikut cara-cara Tuhan. Saya akan ikut jalannya Yesus. Amin. Yesus tidak membalas. Karena itu saya juga tidak membalas. Walaupun saya punya hak. Dan saya ingin sekali membalas. Saya nggak akan balas. Dong duduk cerita orang, ketemu berdiri. Nanti dong panggilnya, weh, kopi gimana? Asa jalan dulu ya. Wah, sombong sekali. Sini dulu, tuh cerita-cerita. Sorry, sada. Ada perlu di rumah, jadi kamu lanjut sudah. Bisakah kita seperti itu? Tahan diri kita. Masuk dalam penjara. Buat orang itu kelihatan lebay. Tontonan anak disortir di rumah, karena ini kita bicara keluarga. Tontonan yang ditonton sama bapak ibu, sama anak-anak disortir. Kami sampai riset konten ini, dia gimana? Awalnya dari mana? Siapa yang bikin? Inisiasi. Ada apa di belakangnya? Begitu ada indikasi roh jahat, ada kristal, ada kata magic, saudara tahu Frozen ya? Tahu Frozen yang let it go, itu kan penyihir si Elsa. Begitu ada indikasi sihir, ada penggunaan mantra segala macam, stop, cut, selesai. Nggak boleh lagi nonton dan saya berdoa untuk anak saya. Ah, lebay. Terlalu rohani kayak begitu. Jangan terlalu rohani, orang geli. Saudara,
ada pencuri dan pembunuh masuk di dalam kamar anak saudara, lalu saudara teriak, ada pencuri, saudara tutup pintu-pintu, tutup semua celah supaya nggak ada pencuri yang masuk. Itu lebay atau enggak? Itu lebay atau tidak? Itu logis. Jangan dianggap biasa. Di dalamnya ada kiriman-kiriman serangan-serangan roh jahat, tidak akan terlihat seperti serangan. Karena itu pasti menggunakan tipuan iblis yang sudah sejak zaman Adam dan Hawa, kebenaran yang dipalsukan. Saya udah berhenti ke bioskop. Saya nggak lagi nonton film Disney, saya nggak lagi nonton film Marvel, saya nggak lagi nonton semua, apalagi yang model arwah bangkit dari kubur atau bangku nomor 13 atau yang itu udah benar-benar stop, itu udah jelas-jelas. Karena waktu kita nonton di bioskop itu, hantu-hantu itu, hadirat siapa yang ada di dalam situ, saudara? Hadirat Tuhan? Siapa yang hadir? Siapa yang suka nonton film horor? Hadirat Tuhan hadirkah waktu kita nonton film itu? Enggak. Bukan Tuhan yang hadir. Dan kita bayar uang, pakai uang kita untuk mengundang, silakan masuk. Hati-hati. Kalau saudara dibilang lebay, saudara ingat aja, ada pencuri dan pembunuh masuk ke dalam rumahmu, kamu harus tutup pintu, usir dia keluar, teriak, pencuri, pencuri, pencuri. Itu bukan hal yang lebay, itu hal logis. Di dalamnya ada pencuri dan pembunuh mimpi-mimpi Tuhan di dalam hidup saudara, kalau saudara benar-benar sadar itu. Kita perlu memberi batasan, bukan karena sok rohani, tapi karena kita sadar identitas kita. Saya tidak sama dengan mereka. Saya dikhususkan untuk pekerjaan yang mulia. Keluarga saya tidak sama dengan keluarga di luar sana. Kami dikhususkan untuk melayani Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan yang mulia. Amin. Yusuf menahan dirinya untuk tidak jatuh ke dalam persinahan dengan istri Potifar. Coba zaman sekarang cewek-cewek, ada cewek cantik. Istri Potifar itu tidak mungkin tidak cantik. Dia seorang yang punya kedudukan, Potifar itu. Istrinya pasti cantik. Perawatan dirinya bagus. Sekarang coba cewek cantik menawarkan diri untuk bapak-bapak. Atau cowok-cowok yang kekar, DM, inbox, saudara anak perempuan. Itu normal, itu terjadi, sering itu. Kalau orang-orang dunia ditawarkan godaan seperti itu, lari, mendekat. Larinya mendekat, kan? Oh iya, kayak kucing lihat ikan. Nah kita, yang dikhususkan untuk tujuan Tuhan, Yusuf dikatakan, dia lari keluar. Bukan lari mendekat. Tadi ayat 3, 1 Tesalonika. Yaitu supaya kamu menjauhi. Kata aslinya itu lari dari percabulan, lari dari pornografi, lari. Kalau misalnya ada yang inbox, langsung bikin apa? Jangan diinjili, jangan diajak sharing, jangan didoakan, nggak perlu. Firman Tuhan itu udah jelas. Di Amsal juga bilang itu, jangan mendekat kepada pintu rumah perempuan jalan. Lari. Satu-satunya cara untuk menang atas dosa percabulan adalah, semua katakan, kuat sedikit. Terkuat lari. Lari, saudara. Tutup sebuah celah. Ada karyawan yang ingin ngobrol-ngobrol di luar jam kerja, mau sharing-sharing, tutup, blok. Sorry, kita bicara di kantor aja.
Kalau kita udah mengerti, penjara, kekang itu bukan untuk menyakiti kita. Itu untuk melindungi kita. Tadi saya udah kasih contoh Sarel yang menahan diri untuk snack, bukan untuk menyakiti dia. Dibatasi tontonannya bukan untuk menyakiti dia, untuk melindungi dia. Demikian juga pengudusan. Bukan untuk menyakiti saudara, untuk melindungi saudara. Bukan untuk menyakiti keluarga, justru untuk melindungi keluarga, untuk memagari keluarga kita. Amin. Jadi jangan kita kompromi. Yusuf masuk penjara karena dia ingin dimurnikan, dipisahkan dari dunia. Simpson, sudah ingat cerita Simpson? Masuk penjara karena dia nggak ingin dipisahkan dari dunia. Keluar dari penjara, Yusuf masuk istana raja, istana Firaun. Keluar dari penjara, Simpson masuk kubur. Ya toh? Saudara bisa putuskan bagi diri saudara, bagi keluarga saudara. Apakah saudara mau bayar harga itu sekarang? Bayar di muka, terima hasil nanti? Atau mau menikmati dunia sekarang, tapi tetap saudara akan bayar harga dengan sangat mahal. Hari ini, besok, kapanpun. Di dunia, setelah dunia, kita akan bayar. Saudara putuskan. Untuk diri saudara, untuk anak-anak saudara, untuk pasangan saudara. Mau bayar di muka, terima hasil nanti. Mau dikekang sekarang, mau dibatasi, dikhususkan, dipisahkan sekarang. Dan nanti menerima penggenapan rencana Tuhan dalam hidup kita. Atau mau senang-senang dulu dengan dunia. Tapi selama masih hidup aja udah bayar. Bayar dengan kesehatan. Ada penyakit menular seksual. Ada apa lagi? Rumah tangga yang hancur. Anak-anak yang berontak. Itu harga yang dibayar. Belum lagi nanti waktu kita meninggalkan dunia. Harganya itu tidak akan selesai-selesai kita bayar. Kekal. Mau senang-senang dulu. Pesan untuk anak-anak muda. Senang-senang dulu. Bulan depan bayar harga, hamil di luar nikah. Itu harga yang sangat mahal. Masih sekolah, belum punya pekerjaan, mesti urus anak, harus pikir anak khusus bagaimana laki-laki lari tidak mau tanggung jawab. Bayar di kemudian hari. Hari yang paling baik untuk kita putuskan. Saya mau masuk ke dalam jalur pengudusan. Saya mau dipisahkan dari dunia. Hari yang paling baik adalah hari ini. Putuskan hari ini. Putuskan untuk menjauhi percabulan. Percabulan secara fisik dan percabulan secara rohani. Mungkin saudara tidak melakukan percabulan fisik, tapi saudara cabul rohani. Ada yang saudara kasihi lebih daripada Tuhan. Paling banyak sekarang tuh yang menjadi Tuhan di dalam hidup kita adalah HP, gadget. Gadget dulu, terus nanti apalagi yang kita kasihi, baru istri. Istri ngajak ngobrol, dia lebih seru, lebih senang, lebih bersemangat waktu dengar ada notifikasi HP daripada ngobrol sama istrinya. Iya Pak, Bapak-bapak. Paling 24 jam itu HP di tangannya. Belum tentu dalam seminggu dia peluk istrinya. Bapak-bapak aman? Aman. Sip. Oke. Kalau lagi seru nonton bola, terus anak naik datang baru, Pak, mainin saya dulu, ayo kita main di luar. Hei, kok pergi sana, orang dong. Pergi sana, pergi. Mata tidak keluar dari layar HP. HP-nya sangat dikasihi. Mengorbankan waktu, mengorbankan kuota demi konten orang lain. Tapi hidup sendiri kacau balau. Hari ini kita diingatkan,
kita bukan seperti orang-orang dunia. Orang-orang dunia boleh seperti itu, kita tidak. Amin. Kita nggak seperti itu, amin. Ada bapak-bapak yang sudah di luar, aman toh? Ya. Anak-anak muda langsung balik muka. Hebat ya, responnya bagus. Firman Tuhan juga untuk kita, anak-anak muda, untuk kita, untuk saudara-saudara. Anak-anak muda. Semua orang kalau pacaran itu bisa rasa-rasa dulu. Kita tidak seperti itu. Amin, anak muda. Anak-anak muda kalau pacaran grepe-grepe dulu. Kita nggak kayak gitu. Amin. Kita dipisahkan, kita dikhususkan. Hormati tubuh saudara. Dan hormati tubuh teman saudara. Ayat berikutnya. Ayat berikut. Lagi. 6. Dan supaya, sama-sama baca. 1, 2, 3. Dan supaya dalam hal-hal ini, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Anak-anak muda, teristimewa yang laki-laki dengar. Jangan memperdayakan cewek. Gak boleh memanfaatkan orang, memanfaatkan situasi. Ini firman untuk kita semua, kita udah berkeluarga atau belum? Karena saudara dipisahkan, dikhususkan untuk pekerjaan Tuhan yang mulia. Hormati tubuh saudara, hormati tubuh sesama, jangan memanfaatkan, jangan memperdayakan, jauhi percabulan. Yang ketiga, pengudusan memampukan kita menguasai tubuh. Udah berapa menit ya? Pengudusan memampukan kita menguasai tubuh. Jalan pengudusan itu menundukkan semua aspek hidup kita kepada Tuhan, termasuk aspek biologis kita. Pengudusan itu menundukkan perasaan, menundukkan kehendak, menundukkan dorongan manusiawi kepada Tuhan. Dorongan manusiawi itu kayak apa aja contohnya? Dorongan manusiawi itu kayak lapar. Itu manusiawi kan? Dorongan untuk makan, ingin makan. Ada dorongan seksual, dorongan apa lagi? Marah kalau disakiti. Itu dorongan manusiawi. Betul ya? Tapi pengudusan adalah menundukkan semua itu, menundukkan hormon, menundukkan reaksi kimia tubuh, menundukkan perasaan, keinginan, semuanya kepada Tuhan. Kita harus belajar, pengudusan mengajar kita untuk menguasai tubuh kita sendiri. Karena terlalu banyak orang-orang di dunia, hidupnya dikuasai hawa nafsu. Tubuhnya diperintah sama hawa nafsu. Tubuhnya menjadi tuan atas dirinya. Aspek biologisnya jadi tuan atas dirinya. Makanya kita lihat ada orang, ada anak-anak bisa diperkosa. Karena pelakunya adalah budak dari hawa nafsunya. Tapi kebanyakan kita juga melakukan contoh seperti saya pernah bawa di mana ya? Mungkin di fellowship ya.
Pulang sekolah, pulang kerja, di meja makanan belum ada, meja kosong. Banting barang. Satu hari ini tinggal di rumah bikin apa saja terhadap makanan. Siapa yang menjadi tuannya? Perutnya. Lihat makanan itu pengen. Lihat orang posting tentang makanan viral ini pengen. Sudah tidur, sudah jam tidur, perut kerucuk tuh bunyi. Bangun, pengen macam-macam. Kan tidur kan sambil scroll HP toh. Terus lihat ada orang makan, bangun langsung bikin. Siapa yang menjadi tuan? Perut. Istrinya lagi capek, ngurusin anak, ngurusin rumah seharian. Tidak bisa melayani suami. Suaminya marah-marah, tersinggung. Ada yang sampai keluar kata, begini-begini nih, yang bikin orang tuh gampang selingkuh. Siapa tuannya? Hawa nafsunya. Tapi pengudusan membuat kita bisa berkuasa atas tubuh kita. Bukan tubuh kita yang berkuasa menjadi Tuhan atas kita. Amin, saudara. Anak-anak muda, balik lagi, punya dorongan seksual itu wajar, normal, manusiawi. Tapi ingat, kita bukan binatang yang dikuasai sama dorongan kita, dorongan biologis. Kita orang-orang yang dipisahkan. Rasa ingin tahu itu wajar, tapi tidak berarti semua rasa ingin tahu harus dipuaskan pada waktu yang salah. Belajar menguasai diri. Ini termasuk masturbasi, termasuk onani. Masturbasi dan onani adalah solo seks, seks sendiri, yang seharusnya dinikmati di dalam perkawinan, pernikahan, yang harus dilakukan dengan pengudusan dan penghormatan. Dunia bilang, oh itu hal yang alami. Itu alami, itu manusiawi. Lakukan saja untuk rilis, apalagi kalau lagi stres. Ingat, kita jangan jadi budaknya. Kita harus jadi tuannya. Jadikan hawa nafsu itu hamba kita. Bukan kita yang jadi hamba hawa nafsu. Jadikan dia budak. Kita tuannya. Kita yang memutuskan melakukan atau tidak. Kita yang pegang tali kekangnya. Amin, saudara. Kuasai mata. Kalau udah mulai lapar lihat postingan orang. Kalau pengen jadi seperti orang yang dilihat di postingan. Kalau cewek yang di postingan itu cantik, bajunya tuh seksi. Jadilah tuan atas mata. Kuasai telinga. Kalau telinga sudah mulai berdiri dengar-dengar orang gosip, jangan nimbrung. Jadi tuan atas telinga. Kuasai tangan. Kalau apa-apa biasa dalam rumah tuh pak. Jadilah tuan atas tangan saudara. Karena kita bukan binatang yang hidupnya dikuasai oleh dorongan biologis. Yang pertama, karena kita manusia, kita diciptakan mulia. Yang kedua, karena kita manusia yang dipisahkan, dikhususkan untuk tujuan Tuhan. Apakah kita mampu berkuasa atas hidup kita, atas diri kita, atas dorongan-dorongan itu? Kalau kita lakukan sendirian, kita nggak mampu. Tapi Galatia 5 ayat 16 mengatakan, Galatia 5 ayat 16. Sedikit lagi saya selesai ya, saudara. Galatia 5 ayat 16. 1, 2, 3. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan. Sekali lagi, 1, 2, 3.
Yes. Firman Tuhan tidak mengajar kita untuk fokus pada larangan. Jangan begini, jangan begini, jangan begini. Karena kalau kita melakukan dan kekang dari diri kita sendiri, kita nggak mampu. Ada waktunya kendali itu lepas. Tapi waktu kita tunduk di bawah Roh Kudus, semuanya itu dimampukan oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya hidup dalam Roh Kudus? Baca firman Tuhan setiap hari. Berdoa selalu. Bukan 1 hari 1 kali waktu makan, 3 kali sehari, atau 1 hari 1 kali waktu mau tidur. Tidak. Senantiasa. Tetapkan hati dan pikiran untuk selalu ada dalam pengudusan. Yang terakhir, kekudusan ditemukan saat kita mengejar hadirat Tuhan. Kekudusan itu bukan satu titik tujuan. Saya mau hidup, saya ada di sini, masih hidup cabul, najis, saya mau ke sana, ke titik kekudusan. Jadi saya pergi ke kekudusan. Bukan. Kekudusan bukan satu titik yang kita tuju. Kekudusan adalah jalannya, lintasannya. Yang bisa kita dapat waktu kita kejar Tuhan. Tuhan. Kekudusan itu proses yang berkelanjutan. Tujuan kita, kalau tujuan kita adalah Tuhan, tujuan kita adalah Yesus, kekudusan itu akan terjadi dengan sendirinya. Kenapa? Ingat, kudus tadi hagios adalah bukan berarti alat manusia itu sempurna, tapi Tuhan. Tapi karena hubungannya dengan Tuhan. Jadi selama hati kita itu fokus untuk mengejar Tuhan, waktu saya mendekat kepada Tuhan, saya kena cahayanya enggak? Saya kena ya? Begitu juga dengan kekudusan. Waktu saya dekat dengan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan itu jadi bagian saya juga. Damai Tuhan, kasih Tuhan, itu ketransfer buat saya. Turun kepada saya. Jadi kekudusan itu bukan, saya mau jadi kudus, fokus untuk kejar kekudusan. Tidak, fokus untuk kejar Tuhan. Amin. Waktu kita fokus sama Tuhan, kita yang sebelumnya gelap, waktu kita dekat, kita menjadi terang. Amin, saudara? Saudara mengerti? Kekudusan itu mungkin atau tidak, saudara? Kita hidup kudus mungkin atau tidak? Tidak mustahil. Amin, saudara. Jangan fokus ke larangan. Jangan fokus ke larangan. Jangan selingkuh, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan. Waktu kita tahan-tahan diri dengan kekuatan kita, ada waktunya kendali itu lepas. Tapi waktu kita dekat dengan sumber kekudusan, karena Tuhan itu kudus, kuduslah kamu karena aku kudus. Waktu kita dekat dengan sumber kekudusan, kita menjadi kudus. Waktu kita dekat dengan sumber kasih, kasih itu mengalir lewat kita. Waktu kita dekat dengan sumber damai, kita tidak gampang tergoyahkan. Amin, saudara. 4 hal yang kita pelajari di hari ini. Saya berdoa Roh Kudus mewahyukan ini untuk saudara masing-masing. Tuhan lebih tahu di titik apa kita ada. Kalau sebelumnya kita hidup di dalam dosa, ada hal-hal yang tadi waktu kita belajar, wah saya ada di titik itu. Mari kita minta ampun. Lalu kita menyerahkan diri, Tuhan, ini saya, kuduskan saya. Saya ingin jadi perabot yang dipakai untuk pekerjaan mulia.